Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Teman-teman, hari ini saya akan membahas topik yang berbeda daripada sebelumnya, karena ini membahas topik tentang eh, pengalaman pribadi gitu ya, tentang pengalaman pribadi saya. Yaitu kita akan membahas tentang 3 nasihat ayah saya yang mengubah hidup saya. Siapa tahu nasihat ini juga berguna untuk teman-teman semua di sini. Oke, kalau yang satu. Nah, teman-teman, jadi hidup kita itu dipengaruhi ya, diinfluence oleh berbagai banyak nasihat ya, berbagai banyak mungkin masukan dari orang lain. Nah, kita harus tampung mungkin nasihat-nasihat yang menurut kita itu bisa membangun kita dan bisa membuat kita masa depannya jauh lebih baik. Dan termasuk ini ada nasihat dari ayah saya yang betul-betul saya pegang, saya sampai sekarang itu menjadi prinsip gitu ya, menjadi satu fondasi untuk saya bisa dalam hidup ini bisa jauh lebih baik, lebih bijaksana. Nah, siapa tahu nasihat ini, 3 nasihat ini bisa mengubah hidup kita juga. Oke, yang pertama teman-teman yaitu lebih baik terlihat sederhana atau tidak perlu gengsi. Nah, ini jadi nasihat ayah saya itu yang poin pertama, lebih baik kita terlihat sederhana gitu ya, walaupun kita sudah maju, sudah berhasil secara keuangan, secara finansial sudah sangat baik, tapi ya lebih baik terlihat sederhana. Sederhana bukan berarti tidak rapi, menggunakan pakaian yang tidak rapi dan lain, bukan. Tetap berpakaian yang pantas, berpakaian yang rapi ya, berpenampilan yang rapi, yang bagus, tapi tidak perlu sesuatu yang mahal gitu ya, untuk membuat kita ini menjadi pribadi yang terlihat lebih sukses gitu. Karena ada satu kata-kata yang menurut saya ini penting banget, yang bagus banget ya. Terlihat kaya itu nggak penting, tapi menjadi kaya penting. Oke, berarti guys bawahi teman-teman ya. Terlihat kaya itu nggak penting, tapi kalau menjadi kaya itu penting. Nah, makanya terlihat sederhana dan nggak perlu gengsi. Itu yang diajarkan oleh ayah saya, poin nomor 1. Dimana kalau hari ini kita misalnya punya mobil yang sederhana, ya sudah, ini nggak perlu gengsi untuk beli mobil yang lebih bagus, lebih keren gitu ya, untuk memperlihatkan atau mempertontonkan orang lain supaya orang lain menerima kita, supaya orang lain itu bisa memandang kita, teman-teman. Nah, ada hal yang lain yang lebih penting, mungkin value diri kita yang hari ini, kita punya pengetahuan yang lebih luas, kita punya wawasan yang lebih lebih luas, kita punya circle pertemanan yang lebih banyak, lebih luas. Nah, itu jauh lebih bermakna gitu ya nilainya, value-nya, dibanding dengan hal-hal yang mungkin kita mengutamakan gengsi kita. So, banyak orang juga yang hidup karena gengsi. Saya lihat beberapa mungkin teman-teman saya, atau mungkin bahkan ada beberapa saudara saya yang mengutamakan gengsi, akhirnya hidupnya malah jadi tidak bisa fulfill gitu ya, tidak bisa penuh teman-teman. Karena apa? Karena ya cuman mengandalkan yang ada di luar gitu ya, yang terlihat di luar apa. Ya bukan berarti di sini poin ini saya mengajarkan teman-teman atau mungkin memberitahu teman-teman bahwa wah, yang kita penampilan tuh nggak penting gitu ya, bukan, tetap penting, tapi utamanya adalah kita memperhatikan sesuatu yang di dalam gitu ya, mengutamakan sesuatu yang punya value, yang kita ini ya mungkin pengetahuan, kita mengutamakan yang namanya mungkin sikap hati kita dan lain-lain, itu yang paling utama sebetulnya. Ya, tapi banyak anak muda ya, terutama saya lihat yang di sini mungkin masih berkuliah, atau mungkin Anda masih SMA atau berkuliah, Anda cuma ikut teman-teman yang mereka memang wah, satu orang punya iPhone, beli iPhone, wah, akhirnya gara-gara lihat temennya punya iPhone, akhirnya dia menghalalkan segala cara ya kan, entah itu nyicil sampai 2 tahun 3 tahun untuk punya iPhone yang sama dengan temennya, akhirnya mengorbankan semua. Mungkin sehari-hari dia harus bisa makan yang lebih sehat, tapi gara-gara dia harus beli iPhone tadi, dia harus makan makanan yang menghemat gitu ya, makan makanan yang kurang sehat, atau mungkin bahkan nggak makan, puasa gitu teman-teman ya. Kalau puasa untuk kesehatan bagus sih, tapi kalau puasa untuk hanya untuk membeli sebuah gadget yang menurut saya ini satu hal yang harusnya Anda bisa tunda, yaitu menjadi mubazir teman-teman ya, menjadi satu hal yang nggak bijaksana. So, lebih baik terlihat sederhana, tapi Anda ini benar-benar punya value, Anda punya secara finansial bagus gitu ya, tapi nggak usah terlihat seperti apa ke orang lain, dan nggak perlu gengsi. Oke? Yang kedua teman-teman, yaitu jangan serakah.
Nah, jadi nasihat yang kedua ini saya memberikan satu edukasi pada saya, hidup ini jangan serakah. So, share ke orang lain, berbagi kepada orang lain. Harus lebih banyak suka berbagi. Kalau Anda dipercaya lebih, ya kita dipercaya lebih sama yang Maha Kuasa mempercayakan kita rezeki yang lebih. So, berbagi dengan orang lain. Nggak ada yang salah dengan itu gitu ya. Jangan semua diambil sendiri. Atau mungkin kalau sudah kita termakan atau kita terpengaruh dengan namanya serakah teman-teman, maka kita kan bisa menghalalkan segala cara gitu ya. Entah itu kita makanya sekarang merebak kan, ada yang namanya judi online, ada yang namanya judi slot, ada yang namanya apalah, ada yang namanya money game sekarang. Kenapa? Karena manusia ini itu loh, setiap dari kita ini memang ada ada punya rasa pingin lebih. Betul sih, kalau kita pingin lebih untuk punya semangat hidup yang lebih baik, oke. Kita punya kesehatan yang lebih baik, oke. Kita ingin punya penghasilan lebih baik, oke. Itu oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita di titik gimana kita ini jadi serakah, kita jadi menghalalkan segala cara, kita nggak mikirin orang lain, kita nih cuma mikirin diri kita sendiri, kita egoisnya begitu luar biasa, kita hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu akhirnya kita jadi orang yang tamak dan serakah, dan ini menghancurkan kita ya. Entah itu Anda menjadi orang sukses, orang kaya raya contohnya. Kalau Anda jadi orang kaya tapi Anda dibenci sama seluruh masyarakat di sekitar Anda, for what gitu ya, untuk apa? Dan kita juga menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang kaya raya contohnya, dan kita teman yang kita mau bergaul itu pun harus dibayar, for what gitu ya. Kita nggak merasa dicintai oleh orang gitu, kita nggak merasa dikasih oleh orang lain ya kan. Kita cuman orang memperhatikan kita atau mencintai kita itu karena ada embel-embelnya ya kan, karena ada sesuatu yang mungkin kita miliki, harta yang kita miliki sekarang. Nah, bagaimana kita bisa punya pertemanan yang tulus teman-teman kalau kita seperti itu? Nah, makanya kalau kita jadi orang serakah teman-teman, mungkin banyak teman sahabat yang mendekati kita tapi alasan tertentu gitu ya, mereka karena ada embel-embel di balik itu ya. Kalau kita suka berbagi, nah ini poinnya, kalau kita suka berbagi, kita jadi hidup ini lebih bermakna, hidup lebih meaningful, hidup lebih fulfill, lebih penuh. Oke, yang ketiga teman-teman, ini nasihat yang menurut saya mudah diucapkan tapi tidak mudah dijalankan, yaitu yang poin terakhir, poin paling penting, yaitu mengasihi orang yang membenci kita. Nah, ini nggak ada hubungannya sama kita mau berhasil sukses jadi pengusaha gitu ya. Tapi percayalah, dalam hidup ini teman-teman, nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang tuh mengasihi kita gitu kan. Ada orang-orang di mana mereka mungkin iri dengan kita dan membenci kita dan lain sebagainya. Nah, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mungkin lebih mudah ya kan teman-teman. Orang mengasihi kita, kita mengasihi balik, wah itu sederhana gitu. Itu banyak orang bisa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, ini mudah diucapkan, nggak mudah dilakukan ya. Udah orang itu sampai menghalalkan segala cara untuk bisa menyakiti kita ya kan. Orang itu membenci kita seperti apa, tapi kita tetap mengasihi dia, kita tetap bisa mempedulikan dia. Wow, itu satu bijaksana yang luar biasa ya teman-teman. Dan ini kalau kita bisa terapkan dalam hidup kita teman-teman, hidup kita ini akan jauh lebih tanpa beban gitu. Hidup kita ini jauh lebih berwarna gitu, jauh lebih kita nggak memandang orang lain itu seperti pandangan mereka gitu ya, mungkin sinis terhadap kita, nggak senang sama kita, tapi kita tetap bisa mengasihi. Wow, jangan-jangan malah gara-gara kita punya sikap seperti ini, orang-orang membenci kita itu punya pikiran yang berbeda teman-teman ya. Mereka tuh bisa lama-lama capek juga gitu, membenci kita, karena energi atau force ya, energi yang dipakai untuk membenci teman-teman itu jauh lebih besar gitu ya dibanding kalau kita mengasihi seseorang. Karena secara manusia kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu bisa mengasihi orang lain, dia punya hati yang mengasihi. Tapi kalau kita membenci, itu energi kita terkuras habis. Nah, kita belajar bahwa ya mengasihi orang yang membenci kita ini bukan cuma memudahkan hidup kita teman-teman, tapi ini juga berdampak untuk orang lain. Ini juga bisa jadi satu pengaruh yang bagus untuk orang lain, supaya orang lain bisa belajar sesuatu gitu ya, bahwa wah, ada orang-orang di mana yang mereka ini dibenci pun dia bisa tetap mengasihi, dan wah, dia melihat sesuatu yang berbeda, karakter berbeda gitu ya. Kalau kita membalas dendam orang lain, kita membalas orang lain, bedanya apa? Kita sama dengan orang rata-rata ya kan. Kalau kita jadi orang yang berhasil, orang yang sukses tanda kutip kehidupan teman-teman, let it go gitu ya. Kita bisa mengasihi orang yang membenci kita.
Kalau kita masih hari ini masih belajar, ya semua orang belajar lah. Gak mungkin kita langsung bisa mudah sekali untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tapi kalau dengan belajar, dengan kita mengerti, dengan kita bisa mendalami, mungkin bisa memahami orang lain, kenapa orang kok membenci kita seperti ini, kenapa ya, kita bisa memahami orang lain. Nah, itu dimana titik dimana kita bertumbuh lebih dewasa. Oke, saya lagi dewasa ini bukan masalah umur teman-teman, tapi dewasa ini soal penerimaan akan tanggung jawab. Dewasa ini soal masalah sikap hati kita. Nah, kalau kita punya sikap hati yang benar dan kita punya tanggung jawab yang lebih besar ketika kita di usia tertentu ya. Contohnya Anda masih usia 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tapi Anda punya tanggung jawab lebih besar, maka Anda bisa jadi orang yang lebih maju dan berhasil. Oke, itu aja teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, semoga bermanfaat. Dan nasihat ini, siapa tahu ada tambahan nasihat dari ayah Anda juga, tolong tulis di kolom komentar. Oke, thank you semuanya, salam hebat luar biasa, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Thank you, salam hebat luar biasa.